Akhirnya, aku memutuskan untuk menelpon Dito dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Setelah berbicara panjang lebar dengannya, satu-satunya jalan agar pernikahan ini dibatalkan adalah aku harus menemui Dimas dan bicara langsung padanya bahwa aku menentang pernikahan ini dan aku sudah mempunyai seseorang yang kucintai. Dan kuputuskan besok pagi aku akan pergi ke desa tempat tinggal Dimas. Sesungguhnya aku tidak pernah berpikir hidupku akan seperti sirkus komedi seperti ini. Walaupun aku sebenarnya tidak suka menemui laki-laki itu, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pergi ke tempat yang kotor dan jijik itu. Tok, tok, tok. Aku mendengar suara ketukan pintu dan aku sudah tahu itu pasti ibuku. Naila, ayo makan malam sayang. Kamu belum makan apapun setelah sarapan tadi pagi loh. Ibu memanggil. Ya memang, setelah sarapan sampai sekarang aku belum makan apapun. Nafsu makanku tiba-tiba menghilang entah kemana. Yang ada di pikiranku adalah sibuk memikirkan cara untuk membatalkan pernikahan ini. Tinggalin Naila sendiri, Bu. Naila nggak lapar. Jawabku sambil membenamkan kepalaku ke bantal. Naila, Ibu melakukan semua ini demi kebaikan kamu loh, Nak. Demi masa depan kamu. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukai Dimas? Sementara kamu saja tidak tahu apa-apa tentang dia. Berhenti membencinya, atau kamu akan menyesal, Nak. Bu, besok sekolahku mengadakan acara camping selama 3 hari. Dan aku akan pergi, Bu. Jadi aku ingin tidur lebih awal. Oke, Naila. Kita akan membahas masalah ini lagi setelah kamu kembali. Ibu menaruh kartu debit kamu di lemari kabinet yang paling bawah ya. Mungkin kamu membutuhkannya. Selamat tidur, Nak. Oh, hampir saja aku kelupaan menanyakan alamat Dimas. Secepat kilat kuraih gagang pintu dan kubukakan pintu, berharap ibuku masih belum beranjak. Bu. Ya, Nak, jawab ibuku santai. Dengan malu-malu kucing, aku bertanya pada ibu. Bu, ngomong-ngomong, Dimas tinggalnya di mana sih? Ibuku yang mendengar pertanyaan dariku, beliau malah tersenyum sumringah dan menggodaku. Hayo, memangnya kenapa? Kamu penasaran ya sama dia? Enggak kok, Bu. Aku cuma pengen tahu aja. Elakku dengan cemberut. Dia tinggal di desa Sukatani, tepatnya di Pati, Jawa Tengah. Aku tertawa setelah mendengar jawaban dari ibuku. Apa tidak salah? Apanya yang lucu, Naila? Ibu ini juga orang Jawa loh. Kamu ini keturunan orang Jawa loh. Ayahmu saja yang orang Jakarta. Kita pindah ke sini karena bisnis ayahmu ada di sini. Iya Bu, ya udah, Naila mau tidur dulu ya. Selamat malam, Bu. Dimas, I'm coming. Tapi kalau dipikir-pikir, namanya kok bagus juga ya. Nanti kalau orangnya ganteng gimana? Pikiranku ini memang terkadang tidak bisa diajak kerja sama.
Keesokan harinya, ibuku telah menyiapkan tas berisi baju dan semua perlengkapan yang kuperlukan selama camping. Tapi beliau tidak tahu bahwa aku akan pergi menemui Dimas, bukan pergi camping. Bila ibuku tahu, habislah aku. Setelah berpamitan dengan ibuku, aku pun segera pergi ke bandara dengan taksi. Ya, memang tadi malam aku sudah membooking tiket pesawat untuk penerbangan pagi ini. Aku duduk di kursi di samping jendela pesawat sambil memandang keluar. Dalam waktu beberapa menit, pesawat akan segera mendarat. Aku tidak pernah membayangkan di dalam hidupku, aku akan pergi ke daerah terpencil seperti ini. Setelah landing, aku mengambil tasku dan memakai syal di leherku. Apa yang harus aku lakukan? Aku adalah OCD person. Bila menemui suasana yang baru, aku akan sangat mudah sakit. Aku naik bus untuk ke Pati. Bus itu penuh sesak dengan orang. Aku bisa mendapatkan sebuah tempat duduk, itu pun dengan susah payah. Setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya aku sampai di tempat tujuanku, yaitu di desa Sukatani. Mulutku terbuka menganga semenjak aku turun dari bus. Aku kaget, ini desa atau peternakan hewan. Ada banyak hewan berlarian ke sana kemari di jalanan. Hidungku mencium aroma yang sangat menyengat. Meskipun aku sudah memakai syal untuk menutupi hidungku, tapi tetap saja aku tidak berhenti bersin. Oh my God, Naila, kenapa kamu bisa sampai nyasar ke tempat seperti ini? Pikirku dalam hati. Ibuku bilang, Dimas sangat terkenal di desa ini. Jadi semua orang sudah pasti mengenalnya. Aku harus menemukan dia. Aku harus menyelesaikan masalah ini secepatnya. Aku tidak bisa berlama-lama di tempat ini, batinku. Aku berjalan dan terus berjalan, tapi tidak melihat seorang pun. Yang kulihat hanya hijaunya daun-daun dan tanah yang kering. Mungkin karena aku masih berada di pinggiran desa. Setelah 1 jam berjalan, kakiku mulai sakit. Semangat Naila, ingat tujuanmu ke sini. Aku berusaha menyemangati diriku sendiri. Di sini sangat sepi dan sunyi, damai, tenang, dan juga pemandangan alamnya masih sangat asri. Dan udaranya juga masih fresh. Berbeda dengan kehidupan di kota yang bising. Aku berjalan menyusuri jalan setapak yang aku tidak tahu akan kemana langkah kakiku ini membawaku. Sampai akhirnya mataku tertuju pada seorang laki-laki yang sedang membungkukkan badannya di sela-sela tanaman hijau. Dilihat dari belakang, kelihatannya dia masih muda. Dia memakai celana jeans warna biru dan atasan kaos biru muda. Ngomong-ngomong, biru adalah warna favoritku. Keke. Permisi, bolehkah saya bertanya di mana alamat ini? Aku memanggilnya dengan menjaga jarak dengannya. Tapi laki-laki itu tidak meresponku. Tiba-tiba entah dari mana datangnya, aku melihat seekor kerbau berlari ke arahku. Mataku terbelalak dan kakiku bergetar. Oh tidak! Aku berteriak sangat kencang.